ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Shadaqallahu adzim. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bangkalan, yang mulia Bapak Dr. Andes Haji Burhanuddin, beserta seluruh jajaran keluarga besar Pengadilan Agama Bangkalan, Bapak Agus Solihin, Bapak Novi, teman-teman DPL yang saya hormati, seluruh mahasiswa, mahasiswi praktikum PA Bangkalan, yang alhamdulillah kita bisa mengadakan webinar untuk memasuki sesi yang pertama. Jadi ini baru yang pertama. Mudah-mudahan jadwal-jadwal berikutnya bisa lancar sesuai dengan jadwal yang sudah disusun Bapak Ketua. Kami berharap bisa sesuai dengan jadwal. Oleh karena mahasiswa kami tentu nanti di dalam persiapan menyusun laporan ada waktu yang cukup sehingga kegiatan praktikum ini bisa berjalan sebagaimana yang direncanakan. Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat karunia-Nya sehingga alhamdulillah acara hari ini bisa terlaksana. Terima kasih khususnya kepada Bapak Ketua. Selanjutnya untuk tidak membuang waktu, bahwa sekali lagi saya sampaikan bahwa ini kita masih katakanlah pertemuan tatap muka secara Zoom di pagi atau di hari ini memasuki jadwal yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh langsung Bapak Ketua PA Bangkalan dengan tema profil Pengadilan Agama Bangkalan. Karena itu secara keseluruhan nanti tentu menjadi katakanlah yang menjadi tugas Bapak Ketua nanti menjadi hal yang sangat penting. Ibaratnya tak kenal maka tak sayang. Maka tentu di dalam mengkaji segala sesuatu pengetahuan kita terhadap apa yang menjadi subjek penelitian kita menjadi hal yang niscaya, yang mutlak untuk kita ketahui. Karena itu sekali lagi waktu yang seluas-luasnya tentu dengan waktu yang Bapak Ketua miliki, mumpung belum ada agenda berikutnya, kita minta dengan sangat kepada Bapak Ketua untuk menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan upaya kita mengenal PA Bangkalan, setidaknya sebelum pindah di kantor yang baru sekarang, dengan yang sekarang menempati kantor yang sangat megah PA Bangkalan, menjadi terus terang saya menjadi warga Bangkalan sangat bangga sekali terhadap keberadaan PA Bangkalan yang begitu eksis di mata masyarakat. Namun demikian tetap istilahnya sosialisasi dari pihak Bangkalan terus kita harapkan ada upaya masyarakat bisa mengakses langsung tanpa ada batas dari warga masyarakat. Oleh karena di Bangkalan ini mungkin ini on the record Pak Ketua ya. Jadi kepala-kepala desa atau istilahnya klebun, para klebun ini kadang ya masih ada yang belum terbuka, sehingga seringkali warga masyarakat ketika ada urusan dengan PA Bangkalan dihandle oleh Pak klebun masing-masing, sehingga untuk ini ada kendala yang masih ada di Bangkalan. Untuk ini sekali lagi saya mohon dengan sangat kepada Bapak Ketua PA Bangkalan untuk menyampaikan materinya seluas-luasnya. Kami berikan kesempatan kepada Bapak. Saya persilakan, monggo Pak Ketua.
Mic-nya masih belum hidup itu, Pak Ketua. Mic-nya masih mati. Halo, halo, bisa dengar suara saya? Halo, ya, jelas. Waktunya Sudah, dikasih Pak Ketua, jelas. waktu jelas. setengah jam, Pak ya? Waktunya berapa lama? Setengah jam berapa? Bagi kami hari ini karena panjenengan dok seluas-luasnya saya persilakan. Monggo. Kami terus terang Pak Ketua, kami ingin menimba ilmu dari panjenengan. Sudah nggak ada batas sudah. Sesuai dengan agenda yang panjenengan miliki, monggo Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazi na'amanu minkum wallazi na'utul ilma darajat. Yang saya hormati Pak Pembimbing, Pak Dosen, serta para pendamping, seluruh mahasiswa yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan. Amin. Salawat dan salam marilah kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi ini saya dikasih materi dari pihak kampus ya, pihak Pak dosen mengenai tentang profil Pengadilan Agama Bangkalan. Ya. Mana hidup mahasiswa? Hidup. Salam. Hidup. Salam untuk mahasiswa. Salam mahasiswa. Ya. Baik. Kita berbicara tentang profil ya. Profil Pengadilan Agama Bangkalan ini tentunya kalau kita ingin agak lebih sempurna, tentunya kita jangan lupa dengan sejarah Pengadilan Agama Bangkalan ya. Maka tadi bilang Pak dosen kalau tidak kenal maka tidak sayang gitu ya, tidak cinta ya. Makanya kalau ingin cinta dan sayang dengan Pengadilan Agama Bangkalan, tentunya kita harus mengenal tentang sejarah PA Bangkalan ya. Jadi PA Bangkalan ini kalau kita lihat bukan otomatis atau muncul tiba-tiba seperti ini ya, tentunya ada sejarah panjang. Yang sejarah panjang mungkin kita pun juga belum lahir pada waktu itu. Ya. Ya. Karena Pengadilan Agama Bangkalan ini sejak zaman Belanda sudah ada. Ya. Mungkin mahasiswa sudah belajar tentang sejarah-sejarah pengadilan agama di Indonesia. Ya, pada tahun 1882 itu dikeluarkan oleh penetapan oleh Raja Belanda ya, namanya saya lupa, berupa Stadblad 1982 nomor 152 yang mengatur tentang pengadilan agama di Indonesia. Disingkat dengan singkatan PADI. Bisa jelas, Bu ya, Pak? Bisa jelas? Jelas. Ya, alhamdulillah ya. Jelas sekali, cukup. Di Jawa dan Madura dilaksanakan Pengadilan Agama
yang dinamakan dengan, ada mahasiswa yang tahu pengadilan apa namanya dilaksanakan? Dinamakan apa? Ayo. Apa namanya? Catat. Di Jawa dan Madura dilaksanakan pengadilan agama pada tahun 1882. Itu dinamakan apa? Mahasiswa ada yang ingat? Apa namanya? Prestat ya. Prestat atau Majelis Pendeta waktu itu ya. Jadi belum pengadilan agama namanya, zaman Belanda ya. Nah, sedangkan pengadilan agama Bangkalan itu berdiri pada tahun 1882. Sudah berapa tahun ini? Sudah hampir berapa tahun tuh? Hampir 200 tahun ya, hampir ya. 2020 dikurang 1882 ada berapa itu, Pak? Sudah 100 tahun berapa sudah berdirinya PA Bangkalan. Nah, jadi PA Bangkalan itu berdiri, kalau dicatat 1882 dengan nomor 152 Yongto Satblat tahun 1937. Nomor 116 dan 610. Di mana pada waktu itu ya agama Islam dikenal dengan istilah rat agama ya. Rat agama atau lenrat agama. Demikian juga dengan rat agama. Jadi pengadilan agama Bangkalan menempati bertempat di kantor Departemen Agama Kabupaten Bangkalan. Itu di Jalan Kiai Haji Hasim As'ari. Mungkin Bapak atau orang Bangkalan, Pak ya. Di mana Hasim As'ari itu, Pak? Di kota sebelah utara, sebelah selatan kalau tidak salah, Pak. Nah, jadi tahun 18 itu, Pak, itu menempati di Jalan Kiai Haji Hasim As'ari. Selama kurang lebih 30 tahun. 30 tahun di sana. Dan yang disebut ya pelangnya itu apa namanya? Rat agama atau maskam atau tempat putusan hukum agama. Mungkin maskam itu Semadura, Pak ya? Sebelanda, Pak ya? Ya, kurang tahu. Kurang tahu ya. Namanya seperti itulah waktu zaman Bahari itu kan zaman dulu. Bukan pengadilan agama, bukan pengadilan agama. Maskam, Pak ya? Maskam namanya. Ya, maskam. Jadi rat agama disebut dengan maskam atau tempat putusan hukum agama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau sengketa yang menyangkut orang-orang Islam. Jadi sudah lama berdiri di Bangkalan ini PA. Apalagi di sini kan mayoritas Muslim, Pak ya, hampir 99%, Pak ya. Iya, ya. Bukan Islam lagi, Pak Ketua. Ya, namanya bukan Islam lagi, NU agama. Oh, NU ya. Kemarin saya hadiri pelantikan pejabat-pejabat di Pemda itu hampir 200, nggak ada yang agama lain. Semuanya Islam, luar biasa aku bilang. Kalau di luar Jawa kan kadang-kadang bisa terbalik. Nah, tapi kalau di Madura ini luar biasa. Artinya lebih 200 pejabat yang dilantik Islam semua dengan disumpah Al-Quran. Nggak ada disumpah dengan Injil, nggak ada. Nah, luar biasa. Ya. Nah, kemudian seterusnya
tadi di Jalan Kiai Haji Hasim, Pak ya, pertama. Nah, kemudian yang seingat saja Pak ya, yang pengetahuan saya. Kemudian pada Mei tahun 1980 sampai dengan bulan April tahun 2014 itu PA Pengadilan Agama Bangkalan menempati gedung di Jalan Soekarno-Hatta nomor 19. Sekarang tuh di dekat alun-alun itu Pak, dekat ya alun-alun. Ya. Yang sekarang mungkin ini sekarang kan sempat arsip perkara. Karena perkara ini kan 2.501 tahun, kalau sampai 5 tahun aja berapa berkas. Kalau di gedung yang baru ini sesak berkas saja Pak. Sehingga arsip-arsip kita ukur yang ke sana. Yang berjalan di sini yang mungkin yang 2 tahun berjalan yang kemarin aja yang di sini. Tapi yang selanjutnya kami taruh di gedung yang lama. Ya. Jadi sejak Mei 1980 sampai dengan April 2014 itu menempati gedung yang lama yang ada di dekat alun-alun. Nah, kemudian pada awal tahun 2014 menempati kantor yang baru yang sekarang ini. Yang sekarang ini yang dekat terminal bus Bangkalan. Sampai sekarang. Jadi memang ada ya dinamika yang positif gitu ya. Dinamika positif. Jadi alhamdulillah artinya pengadilan agama itu kan sudah sejajar ya dengan pengadilan agama pengadilan yang lain seperti pengadilan negeri, tata usaha, dan militer ya, karena itu berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 1970. Ini mahasiswa undang-undang tentang apa ini mahasiswa ini? Siapa ada yang tahu nih? Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang apa ini? Undang-undang apa ini? Ya, sambil ini aja Pak, sambil apa namanya kita kalau ada yang ya. Ya, kan kalau terlalu mendengar saya kan nanti bosan juga saya. Oke, ada komunikasi dua arah. Iya, komunikasi. Pak. Ini siapa nih? Nanti kalau dapat pertama yang menjawab nanti dikasih Pak dosen ini pulpen ini. Atau bukan anggur. Ayo mahasiswa, Mujadid, Mujadid. Apa ini? Jadi berapa undang-undangnya? 17. Undang-undang nomor 14. Nomor 14 1970. 14. Kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman. Iya, Pak. Kekuasaan kehakiman ya. Mantap. Nah, di sana apa bunyinya yang berkaitan dengan pengadilan agama? Ada yang dapat? Ayo. Aidit, Mujadid. Mohon mahasiswa membuka buku-buku catatan-catatan. Nah, santai aja kita. Buka kerpeannya, buka semua. Kan sudah dikasih Pak dosen itu materinya ya. Sudah semua. Iya, udah. Cuma kena corona nggak pernah dibuka bukunya. Permisi Pak, saya minum air putih. Monggo. Nah, di sana disebutkan bahwa kedudukannya itu sama gitu ya. Kedudukannya sama dengan pengadilan-pengadilan yang lain ya. Ya. Jadi
harus sifatnya mandiri ya. Jadi kedudukannya sama dan punya sifat dan ciri-cirinya sama ya. Yang pertama, pengadilan itu seperti pengadilan agama ini punya hukum acara. Ya. Kan punya hukum acara kita. Ya, walaupun acaranya juga kita berujuk kepada HR dan RBG. Ya. Kemudian ya kita punya minutasi yang dilaksanakan dengan baik dan benar ya. Ya. Kemudian tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus ya. Nah. Ya. Jadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 itu memperkuat dan memperkokoh eksistensi pengadilan agama. Tambah lagi undang-undang pertama undang-undang pengadilan agama tahun berapa? Nomor berapa nih? Mahasiswa tahu ya? Tentang apa? Undang-undang peradilan agama yang pertama nomor 7 tahun 1989, Pak. Ya, iya. Kemudian diubah lagi yang kedua. Tahun berapa? Nomor 30 tahun 99. Terusnya yang terakhir. Yang terbaru. Yang terakhir aja, yang terakhir. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ya. Nah, jadi eksistensi pengadilan agama itu sudah sangat kuat dan ya paling tidak payung hukum itu harus undang-undang ya. Nah, dan juga pengadilan agama ini kan langsung di bawah Mahkamah Agung ya. Kalau di dalam hukum tata negara itu pengadilan agama ini masuk apa ini? Eksekutif, yudikatif, legislatif atau gimana nih? Yudikatif. Masuk mana, Bu? Yudikatif. Yudikatif, ya. Ya. Nah, yudikatif. Nah, yudikatif ini apa sejajar dengan presiden atau di bawah presiden ini nih? Kan ada res politika gitu ya. Nah, jadi kita kuat sebenarnya ya. Jadi di pengadilan agama itu nggak bisa apa hakim itu diintervensi, harus mandiri ya. Apa diatur-atur misalnya perkara supaya minta ya dipesan supaya gini begini, nggak bisa karena sifatnya mandiri. Jadi nggak boleh ada intervensi ya. Jadi dia bebas. Kalau misalnya ada nggak puas, apa upaya hukumnya? Banding. Kalau banding nggak puas, apa? Kasasi. Nah, kasasi. Kasasi. Habis kasasi bisa PK gitu ya? PK, peninjauan kembali. Kalau PK itu apa? Karena apa PK itu? Orang bisa PK itu apa masalahnya? Kalau nggak puas tingkat pertama banding misalnya. Nggak puas banding kasasi, lalu kemudian nggak puas dengan putusan kasasi, lalu PK. Kenapa PK? Apa alasannya bisa PK? Ada novum baru. Nah, ini dosennya yang menjawab. Mahasiswa kelamaan enggak jawab. Mungkin kilo corona nih, Pak ya. Iya.
Nah, jadi bahkan di PA Bangkalan ini Pak, Ketua Pengadilan Agama Bangkalan, ya Bangkalan PA Bangkalan khususnya, ini kan masuk Forkopimda namanya positif gitu ya. Artinya kita di DPRD ada tempat kursi, kalau ada acara-acara bupati kita diundang ya. Nah, ada Forkopimda Plus namanya ya. Forkomimda Plus Pak ya, istilahnya. Plus artinya kan kita diikutkan bergabung. Tapi kalau di PA-PA lain itu nggak diikutkan, hanya PN yang ya ada tempat gitu kan di DPR itu hanya Kalau kita kalau pernah masuk ke ruang pertemuan, ruang aula DPR itu kan itu ada kursi pengadilan agama, nama ketuanya gitu kan. Hingga waktu itu kan ada kejaksaan, ada kepolisian, ada Dandim, ada PN, ada PA. Kalau di sini kan juga ada dan Lanal. Nah, jadi kita alhamdulillah di sini masuk Forkopimda. Ya. Tuh kalau ke Suramadu itu ya, ke Suramadu mau ke Bangkalan itu kan ada foto-foto itu ya di jembatan itu kan. Oh ya. Nah itu kan foto ketua PA yang lama itu siapa, Pak Samad, belum diganti lagi gitu kan. Oh. Kan dimasukkan itu plus ya. Tapi di PA-PA lain kayak di Sidoarjo, di Surabaya, di tempat-tempat lain itu nggak ada. Tapi waktu saya dulu jadi ketua PA di Marabahan di Batola, saya alhamdulillah masuk. Jadi kalau ada baliho-baliho foto-foto itu saya dimasukkan. Saya protes kalau nggak masuk, masa PN aja dimasukkan, saya enggak. Sama aja sejajar, udah kan. Harus berani protes kita. Diberi pemahaman, jangan sampai nanti pemahaman orang bahwa kita ini dianggap kayak KUA gitu kan. Dianggap anak tiri. Dianggap kayak KUA. Dianggap orang KUA kita, urusan cerai aja gitu kan. Nah, sementara legal standing, payung hukumnya kita kuat. Ada sejajar. Nah, jadi karena sejajar itu kan artinya kita memang diatur oleh undang-undang. Nah, kan tidak salah. Jadi coba lihat di PA-PA lain, belum tentu seperti PA Bangkalan. Artinya kita gabung dengan Forkopimda Plus gitu kan. Ya. Oke. Jadi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, Pengadilan Agama Bangkalan itu semakin eksis. Karena menurut pasal 49 Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, kewenangan kita makin tambah gitu ya. Ini mahasiswa ini yang tambahnya apa ini di sini Pengadilan Agama ini? Kewenangannya disebut apa? Kan bukan hanya masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak dan seterusnya, tapi ada yang ditambah pada perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini. Kewenangan apa Pengadilan Agama? Mengadili, ayo. Kewenangan absolut apa Pak? Apa? Pengadilan. Jawab saja. Pak. Hah? Penanganan. Ekonomi syariah. Nah, itu. Jadi kalau ada sengketa antara nasabah dengan bank yang merujuk ke pengadilan agama, maka pengadilan agama yang berwenang yang mengadili dan memutusnya. Bukan ke PN lagi, dulu kan ke PN, sekarang sudah ke KPA. Jadi
adik-adik ini yang penerus untuk pengadilan agama se-Indonesia ini harus siap-siap mendalami tentang ekonomi syariah gitu ya. Karena luas itu masalahnya ya. Nanti di sini cuma ada selama tahun 2020 cuma satu perkara ekonomi syariah. Tapi kalau di tempat-tempat lain ya alhamdulillah sudah mulai banyak. Kan terbayang nggak? Kalau boleh tahu Pak, Ketua langsung disampaikan itu perkaranya apa itu Pak Ketua? Perkara ekonomi syariah yang pernah masuk di PA. Ini kan bukan saya yang menangani, tapi gambaran itu bahwa adanya pilot gitu Pak ya. Artinya nasabah ini kena corona ini nggak bisa bayar lagi. Nggak bisa bayar, mungkin tidak bisa bayar, perjanjiannya, sengketanya diselesaikan di pengadilan agama. Itu yang menangani itu teman saya, ada cuma satu, cuma angkanya nggak terlalu besar, kita ratusan juta aja gitulah, nggak sampai miliaran. Nanti mahasiswa kan ada materinya itu ya, kuliah ya. Nah, jadi yang penting belajar, mudah-mudahan kalau nanti ada terimaan hakim gitu ya, lulus jadi hakim gitu ya. Nah, itu yang penting. Amin. Nah, yang penting. Ya. Jadi ada yang ditanyakan sementara saya sampaikan ini, cukup ya? Baik, Ya, jadi kalau kita bicara tentang profil tadi, tentunya kita juga harus paham dengan visi dan misi gitu ya. Jadi pengadilan agama Bangkalan punya visi dan misi ya. Kalau mahasiswa punya visi misi nggak? Nah, ini saya tanya, ini siapa nih yang mana? Si Adhi Patul Wape ini siapa nih? Ini perempuan nih, siapa nih? Ya. Atifah. Apa visi misinya? Visi misi kuliah di UN apa ini visi misinya ini? Apa? Visi misi UINSA. Iya. Selaku mahasiswa apa nih visi misinya nih? Saya Atifah. Ditanya itu. Visi misi menjadi mahasiswa, Pak. Iya kan. Nah, visi itu apa? Misi itu apa? Kan harus paham dulu. Kan sering itu dengar visi misi katanya, ya. Nggih. Apa tuh visi? Apa visi? Apa misi? Halo. Halo, Pak. Ya, apa? Visi apa? Misi apa? Tanya visi dan misi. Apa visi misi? Kalau misi itu tujuannya, Pak. Visi dulu, baru misi. Visi apa? Kalau visi itu hal yang mau kita lakukan. Apa? Kalau misi itu tujuan kita. Gitu. Salah. Jadi, Pak, lagi ini Zoom dengan mahasiswa. Ada Bapak duduk ya? Mau lihat. Ada yang melengkapi aja, yang lain. Ya, mungkin saya. Mujaddid, ini Pak, ini Mujaddid ini Pak. Paling ganteng segini Pak. Rapat koordinator. Kan bagian Bangkalan. Gilirannya. Bisa aja kan? Ini aja. Jadi bersamaan dengan kerja bakti itu biar konsumsinya sekalian. Begitu ya, saya share ya. Masih ada tamu kayaknya. Ganggu sebentar Pak Lan. Sip. Jadi biar sekaligus konsumsinya.
Dan jadi saya sebenarnya menyampaikan kalau Jumat ini rapat koordinator, terus laporan tentang perkara itu setelah. Kalian saya sampaikan kalau Jumat ini. Ya, masih Pak. Saya kira itu. Lagi apa? Lagi pas lagi on lagi ya. Silakan. Iya, masih Pak. Masih. Ada ini. Ada teman penting mau. Teruskan Pak ya. Ya. Jadi Pengadilan Agama Bangkalan tentunya punya visi dan misi ya. Artinya visinya itu ada gambaran keadaan masa depan gitu ya. Yang berisikan suatu cita-cita dan tujuan yang ingin diwujudkan ya. Jadi kita harus punya cita-cita, punya tujuan. Mahasiswa harus punya cita-cita dan tujuan ya. Nah, visinya ya punya cita-cita dan tujuan ya. Nah, kemudian misinya sesuatu yang harus diemban untuk dilaksanakan dan diwujudkan visi dan visinya itu ya. Jadi dengan cara belajar ya, mahasiswa belajar yang rajin. Kemudian yang kemarin pembukaan saya sampaikan, apa kemarin? Ada yang ingat? Ingin sukses mahasiswa atau apa? Ini saya tanya ini di Yudiana nih. Apa kemarin? Baru aja beberapa hari yang lalu nih. Mencatat. 6. Ya, apa kemarin? 6. Yang pertama itu semangat yang tinggi. Semangat belajar. Yang kedua, waktu yang luas. Terus yang ketiga adalah lingkungan yang mendukung. Yang keempat, uang harus punya, apalagi di pandemi kuota. Ya. Yang kelima itu saya lupa. Yang keenam saya lupa. Harus pintar gitu ya. Harus pintar. Cerdas. Ya, cerdas. Ya, kemudian itu kalau di pelajaran di pesantren namanya ini, Pak. Ala tanalul ilma illa bisittatin. Oh iya. Ummika majmu'iha bibayanin. Takain wa hrisin wastibarin wa bulghatin. Wa tuguli wa cangkali wa ya. Manjada wajada gitu ya. Ya itu Manjada wajada. Bagian dari siapa bersungguh-sungguh akan dapat ya. Kalau sekarang tuh kan fokus gitu ya. Kalau fokus satu titik kita insya Allah akan aman gitu ya. Tapi kalau bercabang-cabang untuk mencapai satu tujuan pada waktu tertentu bisa gagal kita ya. Harus fokus. Nah, seperti ini kan fokus nih. Ya. Kalau mahasiswa ingat pacar, ingat apa namanya, kapan ini nggak fokus namanya, ya. Atau belum makan lagi, belum sarapan, perut lapar kan juga nggak fokus juga, ya. Ya, ini fokus semua ya. Allah, insya Allah. Alhamdulillah, ya. Jadi Pengadilan Agama Bangkalan tadi gitu ya. Jadi visinya itu mewujudkan Pengadilan Agama Bangkalan yang agung ya. Karena pengadilan itu yang tertinggi itu harus dicapai karena agung. Agung itu apa? Di Asmaul Husna itu termasuk nama ini ya, apa? Nama Tuhan ya, agung ya. Agung. Kalau Al-Azim. Al-Azim gitu kan. Nah, artinya PC-nya itu mewujudkan Pengadilan Agama Bangkalan yang agung. Kalau sudah agung itu kan luar biasa. Nah, sementara terus artinya dilaksanakan gitu ya agar menjadi pengadilan agama yang agung gitu ya. Nah, misinya itu menjaga kemandirian badan peradilan ya. Tadi yang saya bilang kita harus mandiri, tidak boleh intervensi. Apalagi sekarang ada namanya apa nih? Zona integritas gitu ya. Menuju WBK ya. Dan WBBM ya. Jadi nggak bisa lagi sekarang seperti dulu. Sekarang parkir aja dibatasi.
dikasih anu karyawan, pihak-pihak nggak boleh ngumpul. Apalagi kalau pihak Bangkalan sekarang kalau pintu masuk dari depan itu harus pakai ini sidik jari, orang lain nggak bisa masuk atau dengan retina mata. Jadi pelayanan di pihak Bangkalan itu kalau pihak diarahkan ke pintu belakang, pintu samping. Ya, kalau dulu kan bebas, mau masuk lewat mana para pihak, mau lewat depan, lewat samping, lewat mana kan. Kalau sekarang sudah kayak ini lagi ya. Ini tadi menjaga kemandirian agar tidak bisa dipengaruhi dan disuap dan diiming-imingi sesuatu gitulah. Ya. Jadi kalau berperkara di pengadilan agama, yakin saja ya, nggak ada masalah bisa dibeli, itu nggak ada, ya, nggak ada. Kalau aku pakai biaya, ya emang undang-undang mengatur begitu. Biaya bukan biaya untuk apa namanya, untuk hakim. Hakim kan sudah ada gajinya gitu ya. Nah, kan ada rincian biaya itu, ada biaya untuk panggilan. Jadi sifatnya kalau orang berperkara di pengadilan memang harus bayar, dan kalau nggak bayar namanya ada perkara prodeo ya. Jadi begitu orang ke pengadilan sudah bikin gugatan, dia kalau mampu bayar namanya panjar ya. Panjar misalnya 1 juta misalnya. Ternyata yang terpakai 700 dengan ada rincian penggunaannya, wajib dikembalikan yang sisa 300. Nah, sisa panjar. Kalau dia kurang, nambah. Kan panjar nambah namanya ya kalau ada kalau kurang ya. Halo. Halo. Jelas, Pak? Jelas. Oh, Jelas. Ya. Jelas sekali. Tadi jadi misinya kemandirian tadi ya. Nanti mahasiswa kalau ada yang yang di luar bilang isu-isu yang kurang benar perlu di cross check ya. Artinya kalau ada berita tentang PA yang miring itu perlu di cross check gitu ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Ya. Itu dalam Al-Qur'an apa tuh Pak Kiai dalilnya tuh? Tajassus. Wala tajassus wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Artinya bila kita mendengar sesuatu janganlah langsung kita telan mentah-mentah gitu ya. Nah. Ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nah, itu ya. Artinya sekarang itu banyak berita hoax ya. Nah, akhirnya gara-gara hoax, berarti kemarin yang barusan di Jakarta itu kan, yang kalau Polresnya terbakar itu kan karena ada berita hoax itu. Akhirnya yang diserang itu beberapa orang menyerang itu kan hoax itu. Nah, jadi harus dibuktikan kebenarannya ya. Kita jangan juga sembarang share-share apalagi berhubungan dengan pengadilan agama ya. Kemudian misinya memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ya. Kalau keadilan itu kan artinya di mata hukum itu sama ya. Mata hukum itu sama, nggak dibeda-bedakan ya. Itu berkeadilan namanya ya. Nah, kemudian meningkatkan kualitas aparatur pengadilan ya. Ya, sekarang macam-macam caranya. Membaca ya, mendengar gitu ya. Kayak Profesor Buya Hamka itu berapa dulu Pak? Kan nggak ada Pak ya? Karena membaca aja Pak ya? Nggak ada. Kuliah di mana dulu Profesor Buya Hamka itu? UI, enggak juga kan? Enggak.
Karena membaca itu kan. Nah, jadi kita tuh kalau mau Tidak. kita tuh membaca, ya. Karena menurut penelitian di mana kemarin tuh, kita nih kurang membaca sekarang tuh, ya. Sering baca di HP aja gitu kan. Nah, kalau orang dulu baca sebuah buku itu tuntas gitu kan. Nah, sekarang hampir apa namanya, hampir mulai punah. Membaca buku itu tuntas gitu kan. Membaca kesimpulan aja gitu. Akhirnya nggak memahami apa pola pikir dari pengarang sebuah buku, ya. Tapi kalau mahasiswa sekarang tuh enak bikin tugas ya. Kalau kami dulu, susahnya minta ampun. Harus cari literatur, harus cari ini. Ya karena teknologi ya. Belum ada internet waktu itu, Pak ya. Internet gitu ya. Kalau cari judul kan enak deh Belum ada, internet. Mas. Enak sekarang. Dulu masih mesin ketik. Kemudian meningkatkan peradilan yang kredibilitas dan transparan ya. Jadi kita ini kan sudah transparan kita ini ya. Kalau dilihat di web Pengadilan Agama Bangkalan, siapa yang pernah buka di web Pengadilan Bangkalan? Sudah ada yang pernah ya mahasiswa? Sudah. Saya ya. Nah, itu kan sudah menyatakan transparan gitu ya. Dan sampai putusan pun juga sekarang yang namanya SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, itu kan sudah online gitu ya. Jadi orang bisa mencek sistem kerja di pengadilan ini kayak di bank aja. Kalau dulu kan hari ini selesai putusan, bisa aja 15 hari baru putusannya dikerjakan. BAP-nya baru diselesaikan. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Halo, jadi seperti kerja di bank. Hari ini apa yang dikerjakan, hari ini baru diselesaikan dan dilaporkan yang namanya ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIPP. Jadi nggak mudah sekarang tuh, makanya kami ini hampir gimana gitu ya waktunya ini. Hanya ketat sekali, Pak ya, agendanya ya. Nah ininya Pak, yang kita kerjakan hari ini harus diselesaikan hari ini dan dimasukkan ke SIPP, diupload. Nah, jadi pimpinan itu tahu kerja kita hari ini, pihak Bangkalan, Jakarta sana. Kalau persidangan 10 misalnya Pak ya, 10. Sidang yang nomor 5 ini apa agendanya misalnya, pembuktian. Sana tahu Pak. Jadi nggak bisa kalau dimasukkan esok hari itu nggak ada nilainya. Jadi sekarang tuh berpacu ini tadi. Jadi menilai kinerja itu susah di perkara itu dilihat dengan kinerjanya, gambarnya di SPP itu. Kalau dulu kan nggak ada itu, nggak bisa. Yang enak aja dulu, kalau dulu enak sebenarnya. Kalau sekarang lu ya berpacu tadi, kadang-kadang kawan bisa sampai malam. Lagi perkara banyak, dengan putusannya banyak, itu bukan salah ringan, berat. Jadi kadang-kadang kawan bisa malam baru pulang. Dan jam kerja kan sampai jam 16 gitu ya. Karena limit waktunya untuk mengupload ada nilai itu jam 18 tuh masih ada nilai, tapi sudah lewat jam 18 itu sudah nilainya kurang yang dikerjakan hari ini. Itu yang berhubungan dengan perkara. Jadi pada dasarnya di samping hukum formil dan material, adik-adik untuk mempersiapkan diri di PA ini, IT harus dikuasai. IT, karena tanpa IT
nggak mungkin bisa cepat dan lancar pekerjaan kita. Ya, ini kan termasuk ini IT juga Pak ya. Hari ini kan kita IT juga ini kan. Jadi gimana? Ada yang ditanyakan mengenai visi dan misi Pengadilan Agama Bangkalan cukup? Cukup bisa ya? Disambung tanya jawab. Bisa disambung. Lanjut kita yang ketiga ya tentang struktur organisasi ya. Nah, jadi kita tadi sudah kenal tentang sejarah PA, tentang kapan PA itu di Bangkalan mulai, di mana berkantor, dan seterusnya di mana terakhir, ya. Nah, kemudian undang-undangnya gimana diatur, ya, dikasih tinding kewenangannya apa, sudah tadi ya. Kemudian visi misinya sudah saya sampaikan. Nah, sekarang yang ketiga saya ingin menyampaikan yang namanya organisasi, ya. Nantinya di UIN itu ya juga ada organisasinya Pak ya. Nah, kalau di PA itu namanya struktur organisasi. Di atas itu ketua. Di bawah ketua wakil ya. Nah, kemudian struktur organisasi di PA itu ada namanya garis koordinasi dan ada garis tanggung jawab. Jadi ada dua. Garis koordinasi dan garis tanggung jawab. Kalau garis koordinasi itu hanya hakim, ya, hakim koordinasi dengan ketua, ya, atau dengan wakil, ya, dengan ketua. Nah, garis tanggung jawab ke bawah ketua ini ada dua, ada panitra dan sekretaris. Ya, kalau panitra itu bidangnya khusus menangani tentang masalah kepanitraan bagian perkara, ya, mulai perkara pendaftaran sampai selesai, ya. Nah, kemudian panitra ini juga dibantu oleh Panmut. Ada Panmut namanya Panmut Panitra Muda Gugatan. Kan ada dua, Panmut Gugatan dan Panitra Muda Permohonan. Dan kemudian yang terakhir Panmut Hukum, ya. Nah, kemudian ke bawahnya lagi itu ada namanya jurusita, ya, jurusita dan panitra pengganti, ya. Jadi ada beberapa panmut yang membantu seorang panitra. Ya, nanti panitra lapor ke pimpinan kepada ketua. Itu di bagian kepanitraan, ya. Nah, sekretaris itu dibantu oleh 3 kasub, ya. 3 kasub. Yang pertama kasub umum dan keuangan, ya. Ini satu kasub. Ada 2 jabatannya, umum dan keuangan. Kemudian yang kedua, sekretaris dibantu oleh kepegawaian dan ortala. Dan yang ketiga, bidang IT dan perencanaan. Jadi di Pengadilan Agama itu ada khusus pejabat bidang IT. Jadi orang yang di bidang IT harus pintar IT-nya. Jadi kenapa kadang-kadang Mahkamah Agung itu kalau dia terima dari perguruan lain diterima karena mencari IT-nya itu, ya. Kalau orang-orang dari IAIN memang ada kuliah di tempat lain, misalnya ada 2
ada punya ijazah sarjana IT misalnya, kemudian ada sarjana syariah, itu bisa dua-dua bisa masuk. Bisa nanti tes hakim dipakai yang sarjana hukum syariah, kalau misalnya ada peluang juga IT yang juga dipakai. Nah, karena itu tadi, ini diperlukan, IT ini sangat diperlukan untuk menunjang kinerja dan kemajuan PA Pengadilan Agama Bangkalan dan pada umumnya pengadilan-pengadilan yang lain, gitu ya. Nah, makanya kalau hakim ini kan penerimaannya terbatas. Sekarang sudah kemarin yang diterima cuma 500 berapa kemarin. Dari IAIN Surabaya banyak Pak ya di lulus ya? Alhamdulillah banyak. Banyak, ada sekitar 40-an. 40-an ya. Oh, di Banjarmasin informasinya nggak ada yang lulus Pak. Kasihan. Dan berapa mahasiswa yang lulus gitu kan, menyandang S1 gitu kan. Ternyata tes hakim nggak ada yang dapat. Itu barangkali apa? Kasusnya karena apa, Pak? Nah, itu kan karena persaingan itu kan, kayak ranking itu kan tesnya. Kalau diterima semua dapatlah, karena terbatas. Nah, kan siapa yang ranking ini kan kayak ranking mungkin itu Pak. Dan Barangkali langsung Pak Ketua. Kebetulan saya kan kemarin waktu di Sidoarjo jadi mentornya cakim-cakim itu kan. Jadi mereka begitu selesai magang di Sidoarjo, karena hakim kurang sekarang kan, langsung diangkat jadi hakim. Luar biasa. Sidoarjo kemarin ada 12 cakim kemarin. Ya, tadi karena ya di samping itu tadi, maka nggak ada yang dapat. Jadi struktur kayak pamut gugatan itu khusus menangani tentang masalah perkara gugatan yang masuk gitu ya. Kalau permohonan juga bidang permohonan, karena ada dua di sini, gugatan dan permohonan. Ini kalau saya tanya ini siapa nih? Ibu Ajum nih sama, Ijum Saifan siapa nih? Iya. Halo. Nah, ya, siapa? Nah, itu kalau gugatan itu sifatnya kontensius atau volunter, Bu? Volunter. Hah? Sifatnya volunter ya? Kenapa volunter? Bentar, Pak. Nah, kalau permohonan itu volunter. Permohonan volunter. Kalau gugatan kontensius, Pak. Kontensius. Artinya kalau volunter itu nggak ada pihak, hanya satu pihak pemohon, nggak ada pihak termohonnya. Kalau kontensius itu ada pihak lawan, penggugat, dan tergugat. Nah, contohnya kalau volunter permohonan perkara apa? Bu Ajum. Kalau permohonan, contoh permohonan talak. Itu kontensius. Saya bilang yang volunter. Cerai talak kan ada istrinya digugat, dicerainya, ada termohon. Ini tanpa pihak lawan. Apa? Ini supaya kenal sedikit lah. Makanya kalau lewat ini kan, kalau langsung praktek ke PA ini agak ngerti sedikit, paham ada ini. Iya, contohnya apa yang volunter? Isbatun nikah. Hah? Isbatun nikah, Pak. Nah, isbat nikah. Nah, isbat. Dispensasi. Nah, dispensasi. Permohonan ahli waris. Nah, PAW, penetapan ahli waris.
Nah, itu kan namanya permohonan, ya. Kalau gugatan apa gugatan? Gugatan cerai, cerai talak, Cerai, gugatan cerai harta bersama, talak, gugatan harta waris, bersama. ya, Nggih. gugatan hadanah gitu ya. Iya. Nah, apalagi Udah. Kami itu Pak, poligami. gugatan nafkah ini, nafkah idah misalnya, nafkah idah, nafkah mut'ah, nah, kan sering itu digugat tuh. Nah, madiyah, gugatan madiyah itu apa namanya? Ini saya tanya nih, ini siapa nih ini? Kok muncul nih Amirah nih, apa nih Abu Amirah? Kira. Gugatan Amirah dari Malaysia. Gugatan madiyah itu apa namanya? Istri menggugat suaminya tentang madiyah. Madiyah itu apa? Nafkah. Ya nafkah apa? Nafkah itu. Hah? Madiyah itu nafkah yang terhutang. Si istri sudah misalnya 3 tahun nggak dikasih nafkah. Nah, sementara suami punya kemampuan untuk kasih nafkah tapi lalai. Nah, istri bisa menuntut nafkah madiyah. Dia terhutang 1 bulan misalnya keperluan si istri 5 juta. Sebenarnya dia mampu untuk kasih istri. Nanti kan akan dipelajari dan oleh majelis hakim dibuktikan benar gak tuntutannya. Nih Amirah lagi nih. Kalau surat gugatan itu terdiri dari apa garis besarnya? Ini gugatan. Garis besarnya apa? Mic-nya dihidupin, Amira. Mic-nya dihidupin. Mic-nya mati itu mic-nya. Halo? Amira mic-nya dihidupin. Iya mati tuh mic-nya tuh mati itu. Ya, yang lain aja. Yang hidup Speakernya aja. itu. Apa? Gugatan itu apa isinya garis besarnya? Kayak itu Pak, identitas para pihaknya siapa? Petitum. Petitum, Mbak. Posita. Posita. Ya. Kayak identitas para pihak, terus posita, petitum. Biasanya kalau identitas para pihak itu dalamnya nama, umur, alamat, pekerjaan, seperti itu. Kalau posita? Kalau posita itu hukum yang terjadi. Ya posita. Hubungan hukum kayak alasan hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Kalau nggak salah seperti itu. Alasannya itu ya. Alasan itu pikir dibenarkan hukum apa enggak misalnya gitu ya. Iya. Kalau misalnya si istri mengajukan cerai suaminya, alasannya si suami mencium istrinya itu kan bukan kekerasan. Nah, nggak ada pasalnya. Nah, lalu keberatan si istri ya dibuktikan. Nah, kalau ciumannya biasa kan ciumannya mesra, ciumannya kan nggak ada dasar hukumnya, nggak ada kekerasan di situ. Kalau dipukul misalnya, nah, dianiaya itu ada dasar hukumnya, alasannya sesuai dengan hukum gitu ya. Nah, kalau petitum apa petitum?
kayak isi Tuntutan. tuntutannya, isi Tuntutannya, tuntutan. Pak. Iya, tuntutan. Jadi sebuah gugatan itu baik Tuntutan. permohonan harus memenuhi 3 unsur itu ya. Nah, Iya. 3 unsur. Dan kalau identitasnya misalnya ternyata nggak benar, apa gugatan itu? Jadi apa gugatan itu? Error impersonal. Gugatan Error impersonal. Hah? yang error itu loh Pak, apa ya namanya? Error impersonal. Iya, error impression. Error gitu ya. In bersama. Error. Lalu putusan hakimnya apa? Karena identitas kayak ini diapain? Dikabulkan, digugurkan, ditolak, atau tidak diterima? Tidak diterima. Misalnya cerai gugat kan mengajukan istri. Ternyata yang digugat juga perempuan. Nggak jelas. Kan identitas ya itu ya. Ada yang kalau jelas itu kan misalnya si Fatimah penggugat. Kalau yang tergugatnya kan harus laki-laki, jelas alamatnya, jelas orangnya, jelas dia itu suaminya. Kalau nggak jelas, lalu putusan hakim apa tadi? Gugatannya dikabulkan, digugurkan, ditolak, tidak diterima, atau NO atau apa? Siapa yang bisa? Makanya Tidak dapat diterima, Pak. iya. Nah, ini mantap nih. Nah, tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima, iya. Jadi kalau masalah kita memahami sebuah gugatan, sebuah permohonan, kita kuasai dulu, pahami dulu tentang apa tadi? Identitas, posita, dan Sama petitumnya. Petitum. Oh ya. Nah, ini benar enggak yang digugatnya ini alamatnya benar enggak? Nah kalau juga enggak benar, orangnya benar misalnya, orangnya benar dan digugat tadi misalnya si Rahmat misalnya digugat ya, tapi alamatnya juga enggak benar. Lalu akhirnya dipanggil ke alamatnya, ternyata si Rahmat itu nggak beralamat lagi di situ. Nah, lalu langkahnya gimana? Misalnya alamatnya di gugatan misalnya di Jalan Ayani, kilometer berapa? Misalnya kilometer 10, RT RW sekian, Surabaya. Ternyata dipanggil yang bersangkutan bukan di situ alamatnya. Lurah nggak tahu, nggak kenal dengan si Rahmat itu di situ. Lalu gimana langkahnya? Pengadilan apa langkahnya? Jurusita gimana langkahnya? Pak Ketua. Halo ya. Halo ya. Ini sudah masuk materi keadaan perkara ya. Materi keempat ya. Ini sambil itu nih Pak, yang gugatan ya, sambil santai gitu. Sambil mengingat-ingat mahasiswa nih gimana. Nah, kalau kasus itu gimana? Karena tadi kan bicara tentang identitas, ya. Jadi kalau ini saya jelaskan, kalau ternyata alamatnya itu tidak jelas dan kalau panggilan itu misalnya alamatnya benar, yang bersangkutan kebetulan tidak ada di rumah, itu panggilan disampaikan ke lurah. Tapi kalau tadi dipanggil nggak ada orangnya di tempat, kalau kata lurah
itu orangnya tidak beralamat di situ lagi, itu perkara diapakan. Nah, kalau di pengadilan itu perkaranya pertama bisa disuruh mencari alamat baru. Kalau tidak sanggup mencari alamat baru, perkaranya digaibkan. Nah, siapa yang tahu perkara gaib? Kadang-kadang aneh, oh ada perkara gaib katanya di pengadilan. Nah, ini Amirah, perkara gaib apa? Nah, perkara gaib itu alamatnya tidak jelas sehingga dipanggil melalui minta bantuan RRI, radio gitu ya. Nah, mass media ya. Nah, itu persidangannya 4 bulan baru bisa dilaksanakan. Nah, jadi Ketua ini apa? Pak Ketua. Ya lo. Kira ini dari Malaysia ya? Iya, dari Malaysia. Iya. Ini ya? Iya, di Malaysia. Ini dari Malaysia. Iya, dari Malaysia. Amira ini dari Malaysia. Suara Bapak kurang jelas. Lalu ya saya lanjutkan ya. Jadi tentang organisasi tadi sudah paham ya? Paham. Kalau yang nanyakan organisasi pengadilan agama, struktur organisasi, ada yang tanya, cukup? Nanti jadi satu aja, Pak. Ya, kemudian saya lanjut ya. Saya lanjut ini tentang keadaan perkara di PA Bangkalan ya. Nah, jadi kalau mengenal perkara pengadilan agama Bangkalan, ini yang saya peroleh catatan, ini pada tahun 2019 perkara di pengadilan agama Bangkalan ini berjumlah 2.432 perkara. Jadi cerai talak itu berjumlah 691. Sedangkan cerai gugat 1021. Yang lain-lainnya itu berupa permohonan dan lain-lain. Ya. Di web kalau nggak salah ada ya Pak, keterangan di webnya PA Bangkalan. Ada ya, ada ya. Ada keterangan. Sudah ada ya. Jadi lebih ada rinci jumlahnya, waris berapa, talak berapa. Ya, sudah ya. Sudah ada, Pak. Nah, ya sudah ada ya. Nah, kemudian juga keadaan pegawai. Nah, di sini ada yang namanya ada honorer, ada yang pegawai PNS ya termasuk hakim. Sekarang itu jumlahnya dengan wakil ada 19 orang yang PNS gitu ya. Kalau yang honor itu sekitar 19 orang. Jadi banyak honor di sini. Jumlahnya hakimnya? Halo? Hakim berapa? Hakim ini kan kemarin keluar 2, Ibu Farhanah ke Pemakasan, kemudian Ibu Alpia itu ke Bangil, kemudian yang masuk wakil Pak Amar, kemudian yang satu kemarin baru kita lantik itu nggak bisa masuk kantor karena kondisinya sakit. Nah, jadi ada 6 orang dengan ketua wakil hakimnya 4. Jadi laki-laki 3, perempuan 3. Ya, alhamdulillah, artinya dengan personel hakim yang 6 orang ini kami ya memang kalau pada dasarnya kurang. Kalau 1B ini minimal itu ada 15 hakim sebenarnya. Standar itu 15 atau 7 sampai 17 dengan ketua. Ini kan bayangkan dikerjakan hanya 6 orang hakim termasuk ketua. Ketua juga
sidang, wakil juga sidang, anggota tuh apalagi. Jadi persidangan ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada 4 majelis. Jadi yang anggota ini hari-hari sidangnya, hari-hari bikin putusan, hari-hari ngoreksi berita acara. Kalau yang laki-laki cepat punya uban, Pak. Cepat tumbuh uban rambut. Mungkin itu yang saya sampaikan. Halo, mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, oke. Kurang Masih lebih. ada waktu ya, Pak Ketua, masih ada waktu. Ya, kalau saya kasih waktu. Ada yang pertanyaan, Pak? Ya, boleh. Nanti biar ini mahasiswa bisa bertanya, Pak. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, langsung aja kepada para mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan sebelum diakhiri acara. Mumpung Pak Ketua masih menyediakan waktu. Bapak, saya mau tanya. Dulu ya. Langsung ya, Pak. Halo, ya. Saya catat dulu. Namanya saya catat dulu namanya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi. Iya, Pak, sebentar. Perkenalkan, nama saya Devi Yuliana. Prodi Hukum Keluarga. Bapak, saya mau bertanya. Kemarin saya itu kayak lihat rekapitulasi dari PA. Itu dari PA Ngawi ya, Pak. Itu di dalamnya itu seperti ada nomor perkara, terus pemohon atau penggugat namanya itu siapa-siapa, terus termohonnya. Nah, itu di dalam rekapitulasi tersebut ada tulisannya itu sebab terjadinya misal cerai talak. Nah, itu ada keterangannya F1, F2, F3, F4 dan seterusnya, kalau nggak salah itu kemarin sampai F15. Nah, terus kan saya tanya kepada pihak KUA, tetapi pihak KUA tersebut juga tidak tahu apa itu artinya F1 sampai 15. Saya mau tanya, Pak, soalnya kan di dalam putusan hanya tertera F1 sampai 15, tidak dijelaskan sebabnya cerai talak atau gugat itu karena apa, itu tidak dijelaskan. Terima kasih. Ya. Artinya kode-kode itu yang paling banyak F berapa itu yang paling banyak? Kemarin saya lihat untuk tahun 2019 akhir sampai tahun 2020 ini bulan Juli kalau nggak salah itu kebanyakan F12. Kalau mikir saya kok cuman saya pikir itu kayak masalah ekonomi, tapi kurang tahu sih Pak F12 itu apa. Oh iya. Biasanya kan kebanyakan karena corona itu. Oh ini kan kalau di sini ada namanya kode administrasi LIPA 10 ya, LIPA 10 faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan. Itu kalau 2019 itu yang paling banyak itu ya F12 tadi. F12 itu perselisihan yang terus menerus. Ya. Oh, gini. Paham ya? Nah, kalau F5, Pak? F5 itu mabuk. Itu rumus ini aja, rumus interim supaya memudahkan laporan itu kan. Iya, soalnya kan saya penasaran ngoten, Pak. Oh ya, ini sudah ada penasaran lagi kan. Artinya itu sekian perkara banyak yang putus agar bisa dimonitoring. Kalau misalnya di pihak Bangkalan
2019 itu apa alasannya. Nah, Eh, sehingga Pak, mereka nggak bisa bersatu lagi. Nah, perkara yang terus-menerus, kemudian ada juga pemicunya misalnya. Kode-kode itu Pak, kode-kode, monggo Pak. nah, kan aja kode-kode itu bisa diketahui oleh umum Pak ya. Rahasia itu kode-kode itu. Cuma rahasia atau gimana gitu Tadi Pak? kemudian untuk memudahkan laporan dan inventarisir pengadilan. Misalnya ada perkara 1000 yang putus. Nah, itu dipelajari, ini yang terus-menerus ada berapa gitu ya. Kemudian yang mabuk berapa. Nah, yang madat berapa. Yang judi berapa misalnya kan. Nah, itu ada sistem yang mengaturnya sudah. Makanya ini karena sistem IT ini kan mempermudah. Nah, hingga setiap bulan itu begitu dibuat laporan, tiap bulan kan ada laporan bulanan namanya ya, ada harian, ada bulanan gitu ya. Nah, makanya ada tahunan juga, ada per semester juga gitu kan. Nah, makanya kalau yang saya bacakan ini laporan tahunan bahwa pengen agama Bangkalan itu yang paling banyak alasan perceraiannya tadi F12 tadi LIPA 10 ini. Nah, sehingga kalau di sini ada sampai 15. Ya, jadi yang pertama itu kena alasan zina ya. Kalau selingkuh belum tentu alasan zina ya. Ya. Iya, Pak. Nah, kalau zina nggak ada di sini selama 2019. Selingkuh itu kan yang kedua mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak dan mendapat hukuman penjara. Kemudian yang ke-10 kena alasan kawin siri, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, cacat badan, pelecehan terus-menerus, kawin paksa, murtad, masalah ekonomi. Pak, mau tanya lagi. Itu di semua pengadilan agama, apakah seperti tadi F12 perselisihan, apakah di semua PA itu apa ya namanya? Kayak tandanya F12 itu tentang perselisihan semua atau per PA itu beda? Mengenai simbol, iya simbol. Nah, ini kan berupa laporan gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu urgen juga kalau ini hanya secara administrasi untuk penelusuran sebuah laporan dalam organisasi pengadilan agama. Ya, artinya ini sama aja supaya laporan dari sini ke PTA pusat itu kan dengan satu kode yang sama. Sehingga artinya begitu nanti secara nasional orang bisa menjumlah alasan zina sekian orang di Indonesia tahun 2019 misalnya. Alasan mabuk sekian, alasan poligami sekian, alasan pertengkaran terus-menerus sekian. Nah, itu untuk memudahkan mengetahui tentang penyebab putusan itu, alasan putusan. Ada lagi? Satu lagi ya Pak. Kalau F9 itu apa Pak? Tentang apa? F9. Ini cacat badan. Oh, iya. Artinya karena tangannya terpotong sehingga istrinya nggak mau lagi, atau kemaluannya terpotong istrinya nggak mau lagi, kan itu alasan juga perceraian. Potong karena apa? Itu dulu Pak, ceritanya waktu saya jadi mahasiswa IAIN, kami praktek peradilan, praktek sidang itu kan berkreasi gitu ya, berkreasi. Jadi alasan
kan sidang aja gitu dengan alasan bahwa si istri menggugat karena suaminya kemaluannya terpotong, simulasi, sehingga itu yang diperiksa. Kebetulan saya dulu ketua majelis, nggak tahu jadi hakim sekarang. Waktu simulasi Pak, waktu di Fakultas Syariah dulu praktek di pengadilan. Bapak IAIN alumni IAIN mana? Saya dari Banjarmasin. Banjarmasin. Nah, jadi kan bisa aja terjadi kalau orang kecelakaan dan sebagainya kan. Nah, alasan-alasan. Nah, jadi gugat cerai talak tuh beribu-ribu alasan, macam-macam alasan. Celana istrinya pakai celana 3 lapis bisa marah suaminya, digugat. Beribu-ribu alasan. Jadi dengan alasan itu mereka nggak rukun, kan nggak rukun. Akhirnya bertengkar, disatukan nggak bisa lagi, dimediasi nggak bisa lagi. Tidurnya juga yang satu ngoroknya kencang, kan mengganggu. Sebelumnya nggak ngorok, tahunya ngorok kan. Jadi macam-macam alasan di PA itu Pak. Jadi kita harus memaklumi lah gitu kan. Jadi hakim itu di pengadilan itu kadang-kadang bisa stres, kadang-kadang bisa lucu-lucu gitu kan. Tapi yang enak tuh kalau di KUA itu kan orang pada senang-senang gitu Pak, orang nikah. Kalau di PA ini ya itu. Kemarin tuh yang peristiwa di Sidoarjo itu kan, yang tentara angkatan laut itu membunuh istrinya itu kan, masuk hakimnya juga meninggal. Kalau di YouTube tuh ada itu mereka ulang kalau kita cari. Kalau ada lagi yang ditanyakan, cukup? Saya, Pak. Ya, yang lain? Iya, saya. Satu lagi ya, ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Devi Rindi Antika dari Prodi Hukum Tata Negara. Bahwa mengenai dari Peradilan Agama Bangka sendiri kan visinya, kalau kita lihat dari misinya tadi kan sifatnya transparan. Nah, kalau kita lihat dari hukum perdata kan sebenarnya ini bisa dikatakan sebagai hukum privat. Nah, untuk kan kita kalau transparan kan semua putusan ada. Nah, untuk dari Pengadilan Agama Bangkalan sendiri, apakah ada penyaringan atau informasi dari pihak yang bersengketa untuk bahwa sebenarnya kasus ini bisa dibawa ke web pengadilan untuk dijadikan transparan? Kan itu kita kan tidak tahu ya, maksudnya setiap orang kasusnya kan ada yang bersifat privat, intim seperti itu. Mungkin bisa penjelasan dari Pengadilan Agama Bangkalan. Apa ada penyaringan atau seperti apa, atau memang semua kasus? Terima kasih Bu. Nah, makanya saya ceritakan di PA ini kan ada yang namanya permohonan dan ada gugatannya. Nah, gugatan itu ada yang sifatnya tertutup, seperti perceraian, itu tertutup untuk umum. Itu nggak bisa terbuka karena privat tadi, urusan pribadi gitu ya. Nah, sehingga sidang pun tertutup. Kalau terbuka itu, kalau yang protes bisa batal demi hukum. Jadi acaranya sidangnya tertutup untuk umum gitu ya. Nah, ada juga gugatan kayak harta bersama itu terbuka ya. Poligami juga terbuka. Ya, warisan, gugatan waris terbuka. Apalagi yang pelontar tadi, permohonan itu terbuka. Jadi kalau khusus mengenai perceraian itu tertutup ya, tertutup. Jadi nggak bisa ditransparankan kayak yang tertutup itu kan, masalah pribadi. Nah, nggak bisa ditonton, nggak bisa di ini. Tapi kalau mengenai putusan kadang-kadang diupload itu kan namanya pun disamarkan. Nah, jadi itu penjelasannya ya.
Ada lagi, Bu? Jadi nggak semua ditransparankan. Nah, di PL pun karena kalau tertutup kan bisa tertutup gitu ya kalau memang kondisinya ini ya. Apalagi ini kalau perceraian itu mutlak tertutup, nggak boleh terbuka. Dari mulai pemeriksaan pokok perkara, nah, sampai kesimpulan, nah itu tertutup, ya. Kalau, halo, halo, Ya, Pak, halo. halo, Iya, Pak. ada lagi? Halo, Iya, Pak. ada lagi ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kayaknya nggak ada, Pak. Cukup Pak kelihatannya. Cukup, Pak. Ini gimana mahasiswa? Ada yang masih ditanyakan? Nggak ada? Tidak. Cukup, Pak. Ampun, Pak. Cukup ya. Oh Pak, itu boleh bertanya ya sebagai DPL boleh bertanya. Saran atau tanya pertanyaan, Pak? Atau masukan, Pak? Begini Pak Ketua. Siap. Hari apa itu ya? Ketika PA keliling, PA Bangkalan keliling. Hari Kamis ya? Jumat. Hari Jumat, Pak. Oh, sidang isbat itu ya? Ya isbat nikah. Iya, di Galis. Ya, terus terang ini hal yang menarik bagi teman-teman Pak Ketua. Cuma sebenarnya pengen datang ya teman-teman, cuma karena informasinya mendadak sehingga tidak bisa hadir waktu itu di Galis Pak ya. Galis ya, ya. Nah, itu kemarin ada 118 perkara. Nah, barangkali itu ada begini Pak Ketua. Kalau di video terus di-share di YouTube, saya kira itu hal yang bagus sekali, Pak Ketua. Jadi khususnya di Bangkalan ini, memang untuk pernikahan siri kan masih tinggi ya Pak Ketua. Nikah siri itu masih tinggi. Jadi kami 2020 ini sudah ada 2 kali melaksanakan isbat. Yang kemarin itu di Konang bulan April, bulan Mei kan kemarin. Bulan Mei itu kurang lebih 100. Kemudian di barusan ini di Galis ada 118. Nah, kemudian rencana ini bulan ini juga belum pasti tanggalnya, itu juga di Tanah Merah itu kurang lebih sekitar 50-an. Jadi enggak, maksud saya, halo Pak Ketua. Iya. Mohon maaf. Enggak ada dokumentasinya misalnya di video lalu di-share ke YouTube itu apa sudah ada Pak Ketua? Nah, kami hal-hal yang seperti itu enggak ada perintah dari atasan untuk di ini. Artinya kami enggak terlalu ini kan sekedar laporan, perkaranya kami proses, kami putus. Nah, kami ini enggak di share-share kemarin yang melaksanakan 4 ayat kemarin. 4 ayat NU dengan berkoordinasi dengan KUA, kemudian KUA melaporkan kepada kami, memasukkan perkara. Nah, akhirnya kan dengan koordinasi yang baik akhirnya kami tentukan hari sidangnya pada hari itu. Kami itu maksud saya gini Pak Ketua, untuk di Bangkalan khususnya ini kan pernikahan siri itu kan masih tinggi Pak Ketua. Ya, nikah siri kan masih tinggi. Makanya dengan halo, memang halo? banyak Pak, dengan banyak Pak yang sudah punya cucu juga belum punya buku nikah. Sampai enggak.
Artinya ini kan perlu pemahaman kepada masyarakat bahwa sekarang itu kan kita pada intinya kan harus punya surat gitu ya. Ini bilang Bapak Ibu ini suami istri nikah baru tapi nggak punya buku nikah. Kalau Bapak Ibu ini masuk hotel, Bapak Ibu bilang nikah, sudah ini istri saya, tapi nggak bisa menunjukkan buku nikah, tetap ditangkap Satpol PP. Nah, sama punya motor baru, keluar dari dealer gitu ya, kita bawa jalan-jalan ke Surabaya, punya plat palsu misalnya, surat-suratnya nggak ada, tetap ditangkap polisi karena nggak punya surat. Makanya sejelek-jeleknya motor, kita kalau punya surat kita aman. Apalagi motor baru, apalagi istri baru. Kalau nggak punya surat ya itu. Nah, jadi surat itu paling aman sudah. Belum mau berangkat umrah, belum ngurus paspor. Jadi masyarakat ya tadi mungkin ngambil pintas mungkin atau kena biaya nggak ada. Makanya saya lihat di sini jarang orang mantenan gitu. Nah, kalau tempat kami kan mohon maaf adanya sering mantenan. Nah, kalau mantenan itu kan dengan proses ya nikah di KUA, kemudian ini kan, lalu ada mantenan. Jalan pintas itu mungkin artinya dengan biaya murah mungkin, atau juga ngurus tapi kan nggak dilanjutkan oleh yang diamanahi, mungkin bisa seperti itu. Misalnya si A si B suami istri menyerahkan sesuatu sudah uang kepada yang diamanahi misalnya, ternyata nggak diteruskan ke KUA, itu kan ya itu. Nah, itu kemungkinan di situ. Biasanya Pak Klebunnya itu yang nahan itu. Makanya kan keamanannya. Klebun itu kan ya artinya kalau di sini kan mungkin masih ini Pak ya, masih harus orang yang kuat gitu ya. Harus kuat. Nah itu. Ya itu. Bukan ininya kan, bukan ini dan ini kan. Kalau orang sudah ini kan yang kuat kan enak. Nah, kalau kuatnya ini kan beda. Nah makanya itu merubah itu kan pelan-pelan ya kan. Artinya pola pikir, artinya ya, masyarakat itu tadi kasihan. Iya, makanya sosialisasi yang saya maksud, misalnya kalau di video itu kan sosialisasinya kan emang bagian dari sosialisasi Pak. Jadi masyarakat mungkin sebagian sebenarnya sudah sadar hukum Pak, sudah ingin punya surat nikah, hanya mungkin karena titip ke lurah atau di Madura namanya Klebun itu mungkin tidak diteruskan gitu Pak. Jadi seperti itu kasusnya. Jadi kalau informasinya KUA sudah sosialisasi juga Pak. Artinya kan kalau ingin dapat buku nikah itu kan waktu pertama nikah tuh langsung ke KUA kan rasanya. Kalau isbat kan lain lagi. Cuma kan di Klebun itu dia terus sambil ngancam harus ke saya ngurusnya. Nah, Klebunnya gitu Pak. Ya itu makanya. Harus ke saya. Makanya kalau Klebunnya kuat ini dan ini di dadanya kan, nah, di hatinya kan ini. Tapi kalau kuatnya ini, kuatnya apa namanya? Ya itu susah kan jadinya. Iya. Nah, makanya kalau ya artinya kan itu harus terstruktur juga kan, perubahan itu kan artinya mungkin instansi lain atau masyarakat. Pertama masyarakat milih Klebun itu kan harus selektif juga. mau jadikan Klebunnya bagaimana orangnya kan. Pak Ketua. Makanya saya bilang tadi yang diamanahi mungkin nggak amanah kan, akhirnya dia kan tunggu suratnya kan nggak ada. Betul. Nah, mungkin cukup Pak ya. Pak Ketua. Nah, demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya kalau ada salah dan hilapnya dan sangat banyak sekali kurangnya, saya mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Alhamdulillah. Hidup. Waalaikumsalam. Semoga makin sukses mahasiswa untuk lulus di pengadilan agama di Republik Indonesia kita ceritai ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, matur suwun.